Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala radhiyallahu anhu subhanahu. Faslun. Min syurutis salati al-wudu wa furuduhu sittatun. Al-awwalu niyyatut taharati lis-salah bil qalbi aw ghairuha minan niyatil mujzi'ati inda ghaslil wajhi. Wa tsani ghaslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ila ad-dagan wa minal udhuni ila al-udhuni sya'ran wa basharan illa batina lihyatir rajul wa 'aridaihi idza kathufna. Atsalits ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihima. Ar-rabi' mashur ra'si aw ba'dihi aw sya'ratin fi haddihi. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain aw mashul khuffi idza kamulat syurutuh. As-sadis at-tartib. Syarat-syarat salat diantaranya adalah al-wudu. Fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu ada 6. Al-awwal pertama niyatut taharah, niat bersuci lis-shalah untuk salat. Niat itu bil qalbi dengan hati. Talaffuz menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Talaffuz tapi enggak ada niat dalam hati maka enggak sah. Au ghairuha atau selain niatut taharah lis-shalah minan niat daripada niatul wudu sah. Ya. Niat raf'il hadatsil asghar, niat ngangkat hadas kecil juga boleh. Kalau hanya niat bersuci enggak cukup. Atau niat shalah, niat taharah lis-shalah boleh, niat taharah lit-tawaf boleh. Ya. Niat taharah untuk limasil Quran boleh, dihamlil Quran boleh. Niat-niat itu dengan hati dan waktunya niat fi awalil amal. Pada waktu pertama beramal. Dalam wudu inda ghasil wajhi, pada membasuh muka. Waktu membasuh muka. Air pertama ke muka sambil niat dalam hatinya wudu. Sambil niat dalam hatinya wudu. Baik. Kalau enggak pakai niat, ya enggak sah. Karena niat ini fungsinya adalah tufarrik bainal ibadati wal adah. Untuk membedakan ibadat dan bukan ibadat. Duduk di masjid belum tentu ibadat. Tapi kalau niat i'tikaf, ibadat. Basuh wajah belum tentu ibadat wudu, tapi kalau niat jadi wudu, jadi ibadat. Ya, baik. Ghaliban kebanyakan niat tadi itu adalah bersamaan dengan amal. Bersamaan dengan amal. Kecuali pada puasa. Kecuali pada puasa, maka tabyitun niyah kalau puasa wajib. Tabyitun niyah, dinginap kuno niatnya.
Mulai maghrib sudah boleh niat besok mau puasa. Kenapa? Karena sulit li'usril muwafaqah. Karena sulit kalau persis niatnya tulu'ul fajar. Sulit. Yang kedua, waktu zakat. Itu niatnya inda tafrigil mal. Kalau sudah dipisah hartanya untuk zakat, diniati ini zakatku. Adapun baginya, tidak harus waktu itu. Niatnya hanya di awal waktu memisahkan 2,5% misalnya dari zakat tijarah, ini untuk zakatku. Lah kalau sudah diniati untuk zakatnya, setelah ditafrik, maka nggak boleh dibasuh lagi itu. Itu adalah zakat. Berarti sudah keluar daripada haknya ente. Harus ente kasihkan kepada mustahik. Baik. Asani. Yang kedua, wudu itu rukun-rukunnya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jami'ihi, seluruh wajah. Seluruh wajah, enggak boleh disisakan walaupun satu titik. Ukurannya wajah min manabiti sya'ri ra'sihi, daripada tempat tumbuh rambut kepalanya, ila dhagan, sampai dagu. Ini dalam ukuran tulan panjang. Wa minal udhun, dan dari telinga ilal udhun, sampai telinga urdhan, melebar. Ukuran rambut kepala ini ghaliban. Lu rambutnya dia khusus dari sini misalnya. Enggak. Yang biasanya rambut itu tumbuh ada di mana? Yang wajar lah. Nah kalau butak kan toko gini berarti. Ya enggak mungkin itu. Dari telinga sampai telinga. Nah, begitu yang harus apa? Yang harus dibasuh. Semua yang ada di kepala, yang ada di muka harus dibasuh. Sya'ran, rambut, wa basyaran, kulit. Semuanya harus kena. Illa, kecuali. Batina lihyatir rajul, bagian dalam jenggotnya orang laki. Wa aridhahi, dan kedua jambangnya orang laki. Idza kasufnya, kalau tebel jenggot dan jambangnya. Jenggot itu adalah rambut yang tumbuh ada di dagu. Jambang itu adalah rambut yang tumbuh ada di rahang. Paham ya? Untuk laki-laki, kalau tebel, maka yang wajib dibasuh cuma dhahirul lihya wal aridain. Dhahirnya saja. Bagian muka, lihya dan aridain. Ke bawah. Jenggotnya panjang segini. Sampai ada di dada. Ya tetap dibasuh wajah terus sampai dhahirnya lihya dan aridain sampai ke bawah. Itu nisor. Salah gitu. Paham nih ya? Nah. Kalau tipis harus dibasuh dhahir dan batin daripada rambut serta kulitnya juga. Kalau tipis. Untuk membedakan jenggot atau jambang yang tipis dengan yang tebal gimana? Di jarak haddul takhatub, di jarak ngomong, kira-kira 3 dirak, kelihatan nggak kulitnya? Kalau kelihatan kulitnya dianggap tipis. Kalau nggak kelihatan kulitnya dianggap tebal. Selain rambut janggut dan rambut jambang yang tebal, maka harus dibasuh dhahir batin rambutnya dan juga kulitnya. Alis, brengos, dan lain-lainnya. Untuk janggut dan apa?
Dan kedua jambang itu hanya laki-laki. Kalau ada perempuan punya jenggot, dohir batin dan juga kulitnya harus terbasuh. Jadi kalau punya jenggot panjang itu dohirnya, ya, dohirnya sampai ke bawah itu harus dibasuh. Nah, disunahkan, ada sunah-sunahnya nggak di sini? Nggak ada ya. Disunahkan setelah membasuh dohirnya, takhlilul lihyah, mentakhlil lihyah, tangan dibasahi, kemudian dimasukkan dari bawah, dimasukkan dari bagian dalam jenggotnya atau jambangnya, kemudian dikeluarkan begini. Nah, dilaksanakan 3 kali setelah membasuh wajah dan jenggot tadi itu. Ambil lagi air, dilaksanakan 3 kali. Jadi disela-selai jari-jari dengan jari-jari yang basah sudah dibasahi dari arah dalam keluar. Nah, dari arah dalam keluar. Itu sunnah hukumnya. Baik. Wasani, termasuk bagian wajah yang sering dilupakan oleh orang, hidung yang kelihatan ini. Lubang hidung yang kelihatan. Kalau lubang hidung yang ke dalam enggak, lubang hidung yang kelihatan. Ah, ini harus dibasuh. As-salis, rukun yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama kedua sikut. Wa ma'alaihima, dan apa yang di atas kedua tangan, rambut misalnya, atau daging lebih, jari-jari lebih. Yang penting tumbuhnya sampai sikut. Lah kalau di atas sikut, misalnya ada tangan tambahan di atas sikut tadi itu, enggak dibasuh yang lebihnya. Tapi kalau masuk dalam tangan jarinya ada 6 misalnya, ya tetap wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ilal mirfaqaini, ila bimakna ma'ah. Ila bimakna ma'ah ada di situ. Hati-hati. Jadi bukan ilal mirfaqaini persis, tapi ma'al mirfaqaini harus kena juga kedua mirfaknya atau sikutnya. Sikut itu adalah tulang pertemuan antara lengan ya dan atas, adud, lengan bawah dan lengan atas. Ini adud, ini as-sa'id. Ya. Bagi orang yang dia tadi itu wudhu sendiri, membasuh kedua tangan, afdolnya mulai dari jari ke bawah. Dan ditakhlil perbasuhan. Takhlil itu menyela-nyelakan jari ini. Jadi begini, dari jari-jari airnya dikelucurkan sampai ke sikut. Begini. Mendahulukan kanan daripada kiri untuk tangan. Ya, sunnah hukumnya. Bagi yang dikelucur sama orang, dibantu sama orang, dari sikut ke bawah. Dari sikut ke bawah. Itulah juga yang kiri. Baik.
Disunahkan setiap basuhan, setiap usapan 3 kali, 3 kali. Sunnah. Kalau 4 kali makruh. Kalau di tanah, di airnya sendiri. Kalau air masjid yang mauquf atau yang musbal, haram hukumnya. Haram. Biar, haram itu. Benar itu. Yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala. Au ba'dhihi, atau sebagian kepala. Walau sya'rah, walaupun satu rambut, fi haddih, tapi di batas kepala. Mengusap kepala, botak, tidak ada rambutnya, tidak apa-apa. Ada rambutnya, ya enggak apa-apa rambut itu. Walaupun satu rambut. Walaupun satu rambut. Tapi kalau rambut itu fi haddi ra'si, di batas kepala. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Yang diusap kalau di batas kepala enggak apa-apa. Tapi kalau di luar daripada batas kepala enggak sah. Di batas kepala. Nah, di batas kepala. Jadi untuk perempuan misalnya, ya di batas kepala. Oh, diambil yang bawah sendiri. Rambutnya panjang, ya nggak bisa. Rambut yang ada di batas kepala. Walaupun satu rambut. Kalau menurut Imam Malik, harus semua kepala diusap. Gimana semua kepala diusap? Cara mengusapnya, setelah dibasahi tangannya, ditaruh ada di mugaddam ras, di bagian muka. Ibu jari ditaruh ada di pelipis. Kemudian ditarik ke belakang. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ke mugaddam ras, di bagian muka daripada kepala. Gini. Atau sebaliknya, dari belakang ke muka ke belakang. Semua itu ada riwayat dari Nabi SAW. Menurut Imam Syafi'i, sunnah membasuh semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Malik, wajib semuanya. Lah kalau botak nggak usah dikembalikan, wis roto langsung. Atau yang rambutnya panjang, jangan kembalikan, ruwek-ruwek nanti. Baik. Jadi, kalau menurut Imam Syafi'i di dalam Al-Quran, famsahu biru'usikum al-ba' litab'id. Makna al-ba'd. Ay ba'da ru'usikum walau sya'ratan wahidah. Kalau menurut Imam Malik, baknya zaidah. Famsahu birusukum ay ru'usakum. Baknya zaidah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, rub'ar ras. Karena dikatakan, An-Nabi SAW masaha binasiyatihi. Nabi mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun ini adalah 1/4 daripada kepala. Khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf, usapan kabeh. Ya. Keluar, usap semua. Baik. Al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Lagi-lagi ilal ka'bain dalam Al-Quran bimana ma'ah. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Mata kaki itu adalah tulang yang menonjol ada di pergelangan kaki. Iya. Tulang yang menonjol di pergelangan kaki. Nah, itu harus dibasuh juga. Nah, itu harus dibasuh. Mendahulukan kanan,
daripada kiri, disunahkan untuk dilebeni, kemudian disunahkan untuk takhlil, menyela-nyelai daripada antara jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dari jari kelingking kaki kanan. Dari bagian bawah. Lafu. Jadi bukan dari atas tapi dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Kemudian yang kiri juga demikian. Dimulai daripada ibu jari kaki kiri dan diakhiri sampai jari kelingking kaki kiri. Juga dengan jari kelingking tangan kiri dari bagian bawah. Mendahulukan kanan dan kiri hanya di tangan dan kaki. Lah kalau mengusap telinga disunahkan bareng. Mengusap wajah pipi kanan dan pipi kiri, ya bareng. Ya bareng berarti. Baik. Atau mengusap al-masah al-khuf, kedua khuf. Khuf itu yang menutup bagian yang wajib dibasuh ada di kaki. Baik itu berupa khuf atau sepatu apa saja. Dengan syarat-syaratnya. Di antaranya harus kuat. Harus kuat. Ditutup sama plastik dikareti. Ya tidak kuat kayak melaku. Jebol semuanya itu. Kresek misalnya. Enggak kuat. Yang kedua. Tidak bisa ditembus sama air. Nah kalau diusap tadi itu tembus seperti kaos kaki nggak bisa, nggak tembus sama air. Yang ketiga tidak berlobang dan tidak robek, tidak berlobang dan tidak robek. Yang keempat memakainya setelah suci. Dalam keadaan suci. Misal habis wudhu dipakai kedua khuf. Ngentut. Dia wudhu lagi, nggak usah dia tadi itu nyopot khufnya, cukup mengusap di atasnya cukup. Tapi misal wudhu basuh kaki yang kanan. Setelah basuh kaki kanan pakai khuf yang kanan. Kemudian basuh kaki yang kiri pakai khuf yang kiri. Yang ngentut batal, tidak bisa. Dia mengusap di atas khuf. Kenapa? Karena memakai kedua khuf tadi itu bukan dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Kenapa? Dipakai yang kanan masih belum sempurna sucinya itu. Ini Mughirah waktu pernah Rasulullah SAW lagi wudu mau diambil khufnya. Kata Nabi, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tinggalkan. Karena kedua kakiku sudah ana masukkan sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Mengusapnya ini hanya untuk wudu. Tapi kalau untuk mandi nggak bisa, harus copot. Mandi jenabat harus copot. Mengusapnya kedua khuf. Boleh kamu lihat. Mengusapnya kedua khuf ini enggak perlu diratakan. Enggak perlu dia diratakan, hanya bagian atas. Hanya bagian atas kemudian memanjang. Memanjang begini. Cukup. Bukan begini. Enggak perlu diratakan, hanya memanjang begini.
Hanya memanjang ke atas. Berapa ukurannya? Sakarepe. Tidak harus semua jari. Hah? Pokoknya memanjang ke atas. Wes. Cukup. Hah? Cukup. Tapi sunnahnya dibasuh atas dan bawah. Dibasuh atas dan bawah. Caranya gimana? Dibasahi kedua tangan. Kemudian yang kanan ditaruh bagian atas kaki, ujung jari-jari kaki. Yang kiri ditaruh ada di tumit bawah kaki. Kemudian ditarik, dijalankan. Cukup. Yang kiri juga kamu laksanakan demikian. Loh, kalau di atas tok cukup. Lah kok model? Yang kotor kan yang bawah, kok yang diasap di atas? Itulah ajaran syariat, jangan menggunakan akal. Syariat itu ngikuti syariatnya, yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Agama itu bukan akal yang diikuti, tapi yang diikuti Allah dan Nabi Muhammad. Karena itu Sayyidina Ali ini ulama gede. Ini jawab liberal sekali itu. Yang sok menggunakan akal. Kata Sayyidina Ali, laukana dinu bil akli lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu hanya akal yang dibuat ukuran, maka yang bawahnya khuf yang lebih utama diusap daripada atasnya. Tapi agama itu adalah mutaba'ah, ngikuti Allah dan ngikuti Muhammad Rasulullah. Wis ojo keminter. Keminter keblinger. Keminter keblinger. Itu orang-orang liberal keminter. Menurut saya dak ono nurut kon, haram nurut kon itu. Nurut Allah dan nurut Nabi Muhammad itu. Taib. As-sadis, bagi orang yang musafir untuk khuf ini 3 hari. Mulai kapan hitungnya 3 hari? Mulai dia berhadas. Makainya zuhur, ngentutnya subuh, ya mulai subuh sampai subuh lagi. Bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam, juga dari berhadas. Dari berhadas. Panjang kalau dalam fikih dibahas ya terlalu panjang ya. As-sadis at-tartib, yang keenam adalah tertib. Tertib ini maksudnya ya sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Imam Syafi'i, wudu harus tertib, semua ibadah harus tertib. Dalilnya apa? Dalilnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu sampai ke mirfaq. Famsuhu biru'usikum, usap kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kamu sampai berserta kedua mata kaki kamu. Sama. Ya itu perintahnya Allah. Kalau Allah memerintahkan menyebutkan secara urut, ya udah sih itu aja. Paham nih? Menurut Imam Syafi'i begitu. Menurut mazhab yang lain enggak ada tertib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wa. Dengan wau. Datang si Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Enggak harus tertib, Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Paham nih? Ada kalanya Utsman masuk dulu. Tapi kalau misalnya datang Abu Bakar, kemudian Umar,
kemudian Utsman pakai tsumma atau pakai fa, itu ada ifadatul tartib, berarti harus tertib. Karena itu enggak wajib tertib. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya imam-imam yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan Nabi menyatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatnya harus niru Rasulullah kan? Wudu juga begitu, wudunya niru Rasulullah. Nabi selalu wudunya tertib. Enggak pernah enggak tertib. Paham nih ya? Kemudian ketika Nabi ditanya tentang masalah sa'i. Ya Rasulullah, sa'inya mulai dari Marwah atau dari Safa atau dari Safa Marwah? Nabi jawabannya apa? Ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dengan yang Allah mulai. Allah mulai apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Pakai wah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Lah kalau sudah begitu, ya wudhu juga begitu. Ibda'u bima badallah bih. Mulai dengan yang Allah mulai. Allah mulai apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Katanya yang lainnya, loh itu Nabi ditanya tentang sa'i. Jawabannya ibda'u bima badallah bih. Ya hanya sa'i. Tidak harus yang lainnya. Kalau menurut Imam Syafi'i menyatakan enggak begitu. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu ambil lafaz yang umum. Jadi Nabi tidak menyatakan ibda'u sa'yakum bima badallah bi, enggak. Tapi secara mutlak berarti semuanya umumul lafaz, bukan bukan khususis sabab. Berarti semuanya harus dimulai model begitu. Ala kulli hal tertib aja. Kamu laksanakan keluar daripada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جاذبات الحق جودي بزورتي فيا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهابتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عقد كل ملمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا صحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة
دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا أن هدى وبصيرة فيا رب ثبتنا على الحق والهدى فيا رب اقبضنا على خير ملتي وأما أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابة وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبة وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي فقينا وفقيا لنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنت وذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء. بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. هرمان مجد ربنا كل الديون. هرمان واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصبي مصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم مروى حبايب وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين مع برد رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم يحسنون الناس ثم إلى وجه المجيد الله حديثا والأستاذ العظم في مقدم عبد الرحمن السقاف وأسره وسكران وابن عشاء بن قدم من عبد الله رسول أكبر وفخر الشوق بن سالم مع حقيقة السلام.